Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang secara lahiriah memiliki banyak kekurangan dibanding sahabat lainnya. Sahabat ini tidak jelas nasabnya. Sejak lahir, ia pun tidak mengenal ayah dan ibunya. Dia juga tidak punya tempat tinggal. Dari segi fisiknya, ia bertubuh pendek, berwajah buruk rupa, badannya bungkuk, kakinya pecah-pecah karena tak beralas kaki. Kehadirannya di tengah masyarakat dianggap tidak ada, karena begitu hina dan tidak pentingnya dia di dalam kehidupan sosial. Karena pada saat itu orang yang tidak bernasab dan tidak bersuku adalah aib. Nama sahabat Rasulullah SAW itu adalah Julaibib. Suatu ketika, Julaibib ditanya oleh Rasulullah SAW, "Julaibib, kapan kamu menikah?" Lalu Julaibib menjawab, "Mana ada orang yang mau menikahkan putrinya padaku?" Rasulullah SAW menanyakan hal yang sama selama 3 hari padanya. Pada hari ketiga, Rasulullah SAW menggandeng tangan Julaibib dan membawanya ke pemimpin Ansar. Pemimpin Ansar ini memiliki anak perempuan yang sangat cantik. Dia berstatus janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Awalnya pemimpin Ansar ini menawarkan putrinya pada Rasulullah SAW untuk dinikahi. Namun Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah akan menikahkan putrinya, tapi bukan dengan dirinya. Lalu pemimpin Ansar itu bertanya, "Kepada siapa anakku akan dinikahkan?" Rasulullah SAW menjawab, "Dengan Julaibib." Pemimpin Ansar itu jelas kaget, karena semua orang tahu siapa itu Julaibib dan bagaimana kondisi fisiknya. Pemimpin Ansar itu meminta waktu untuk mengajak diskusi istrinya terlebih dahulu. Ketika suaminya menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah, istrinya pun kaget mendengar nama Julaibib. Mereka sudah menolak banyak pinangan dari banyak orang terpandang, tapi malah mau dinikahkan oleh Julaibib. Saat perdebatan itu terjadi, putrinya itu mendengar bahwa ia akan dinikahkan oleh orang yang dipilih Rasulullah. Ia yakin betul bahwa yang dipilih Rasulullah adalah orang yang istimewa. Anaknya pun meminta diantarkan untuk dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Sesudah mereka dinikahkan, Rasulullah berdoa khusus untuk kebaikan mereka berdua. "Ya Allah, curahkan kebaikan kepada keduanya. Jangan kau jadikan dalam kehidupan keduanya kesulitan apapun." Beberapa hari setelah menikah, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk ikut berperang, termasuk sahabat Julaibib ini yang terus mengikuti Rasulullah kemanapun. Seusai perang, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mencari siapa saja yang gugur dalam perang. Namun, para sahabat menjawab tidak ada yang gugur. Rasulullah SAW berkata, "Aku kehilangan Julaibib." Lalu memerintahkan para sahabat untuk mencari Julaibib. Akhirnya, Julaibib ditemukan telah gugur dengan sekujur luka di seluruh tubuhnya, serta ada anak panah yang menancap di punggungnya, dan dikelilingi 7 orang musuhnya yang telah ia tumbangkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdiri di samping Julaibib dan bersabda, "Engkau telah membunuh mereka Julaibib, lalu kau mati syahid setelahnya. Engkau adalah bagian dariku
dan aku adalah bagian darimu. Selepas itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menggali kubur untuk Julaibib, dan Rasulullah SAW masuk untuk membaringkan jenazahnya dalam kubur. Selepas kepergian Julaibib, sahabat Anas meriwayatkan, setelah masa iddah istrinya, ia dinikahkan oleh pria yang kaya raya, lalu mengalami kehidupan yang penuh dengan barokah karena ketaatannya pada Rasulullah SAW. Demikianlah cerita dari seorang sahabat yang di dunianya penuh dengan keterasingan dari manusia, sebab fisiknya yang dinilai buruk rupa. Akan tetapi Allah dan Rasulnya memiliki penilaian lain, yaitu ketakwaannya.